Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan mata kuliah aljabar linier. Kali ini kita akan membahas tentang determinan. Seperti yang pertemuan sebelumnya sudah di-spill sedikit ya terkait determinan, dan pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami tentang definisi dan fungsi determinan. Ya, namun sebelum kita telaah lebih dalam tentang determinan, kita pahami dulu tentang hasil kali dasar atau elementary product. Apa itu? Ya, misal ya, suatu matriks A dengan order n kali n itu adalah perkalian dari n anggota matriks A yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda gitu ya. Jadi hasil kali dasar itu adalah hasil perkalian dari elemen pada matriks A pada baris dan kolom yang berbeda. Nah, contoh pada matriks 2 kali 2 ya, ada A, B, C, D. Berarti kalau hasil kali dasar ini apa? Perkalian elemen-elemen. Bisa A, B, C, atau D ya. Tapi syaratnya baris dan kolomnya berbeda. Berarti dengan demikian A tidak boleh dikali dengan B. Kenapa? Karena A dan B satu baris gitu ya. B tidak boleh dikali dengan D atau A tidak boleh dikali dengan C. Kenapa? Karena AC itu satu kolom, B dan D itu satu kolom gitu ya. Sehingga matriks A dengan order 2 kali 2 dengan elemennya A, B, C, D itu bisa hasil kali dasarnya adalah A kali D ya. A baris 1 kolom 1, D baris 2 kolom 2 atau B kali C ya. Atau D kali A atau ya, C kali B ya. Nah, A kali D itu sama ya dengan D kali A, B kali C sama dengan C kali B gitu ya. Paham ya? Kemungkinan hasil kali N anggota matriks A dengan order N kali N yang tadi itu berasal dari baris dan kolom berbeda adalah A1 titik-titik. Nah, ini maksudnya apa? A baris ke-1 kolom kesekian, kemudian A baris ke-2 kolom kesekian sampai dengan A baris ke N kolom kesekian gitu ya. Nah, ini contoh matriks A dengan ordo 3 kali 3, kemungkinan hasil kali dasarnya adalah A1 kolom kesekian ya, baris 1 kolom kesekian dikali dengan baris kedua kolom kesekian ya. Nah, kemudian dikali lagi dengan baris ke N kolom ke M gitu ya. Nah, ini matriksnya, ini urutan elemennya A11, A12, A13. Ini artinya baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-1 kolom ke-3 dan seterusnya sampai A33 itu artinya apa? Baris ke-3 kolom ke-3. Nah, order 3 kali 3 ini kemungkinannya apa perkaliannya? Ya, bisa A11, tapi dia tidak boleh dikali baris dan kolom yang sama. Berarti nggak boleh ya dikali A12, nggak boleh dikali A13, nggak boleh dikali A21 dan tidak boleh dikali A31 ya. Sehingga H11 ini hanya boleh dikali dengan A22. Kenapa? Karena beda baris dan kolom ya. Nah, A22 ini juga tidak boleh ya dikali dengan yang satu baris atau satu kolom dengan dia. Maka A22 hanya boleh dikali dengan A33. Paham ya? Ini adalah hasil kali dasar. Nah, tempat yang kosong disebut dengan indeks kolom. Nih, yang titik-titik ini nih. Nih, ini kan tempat yang kosong ya. Ini kan kolom ya, maka dia disebut dengan indeks kolom nih, titik-titik ini. Titik-titiknya adalah indeks kolom. Kenapa? Karena ini baris, ini kolom. Ketika kolomnya kosong disebut dengan indeks kolom. Nah, indeks kolom ini bisa diisi dengan himpunan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa? Tadi kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4, kolom ke-5, dan seterusnya hingga kolom ke-n. Contoh, matriks A dengan ordo 3 kali 3, maka permutasi bilangan bulatnya adalah 1, 2, 3. Nih ya, matriks A dengan ordo 3 kali 3, berarti indeks kolomnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3 gitu ya. Maka permutasinya adalah ya, nanti kita bisa gunakan nih permutasi itu untuk kita mengisi kolom-kolom ini ya. Nih, yang titik-titik ini kita isi dengan cara permutasi. Yang mungkin pertama bisa diisi dengan 1, 2, 3. Artinya apa? Kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3 gitu ya.
atau 132 ya. Kolom ke-1, kolom ke-3, kolom ke-2 gitu ya. Atau 213 ya. Atau 231, 312 dan yang terakhir adalah 321. Nah, berarti isian kolom-kolom ini boleh di antara ini ya, di antara permutasi ini gitu ya. Namun tadi balik lagi ke prinsip beda baris dan kolom. Nah, permutasi bilangan bulat dari 1, 2, 3 ini ya disebut dengan daftar kali dasar ya. Nah, daftar kali dasar untuk matriks A berordo n kali n berjumlah n faktorial ya. Berjumlah n faktorial tergantung berapa baris dan kolomnya ya. Kalau kalian masih ingat materi dulu waktu sekolah, n faktorial itu apa? Ya, nah, pada contoh di atas, matriks A berordo 3 kali 3, maka banyaknya daftar hasil kali dasarnya berjumlah 3 faktorial nih, karena kolomnya 3, barisnya 3, maka dia 3 faktorial. 6 ini dari mana? Kok bisa dapat 3 faktorial sama dengan 6 ya? Kalau kalian dulu waktu sekolah pernah belajar tentang faktorial, maka tanda seru ini ya, ini artinya faktorial. Ini 3 faktorial, artinya adalah perkalian dimulai dari angka 1 berhenti sampai angka 3. Berarti 1 kali 2 kali 3. Berarti berapa hasilnya 1 kali 2? 2. 2 kali 3, 6. Maka 3 faktorial sama dengan 6. Bagaimana dengan 5 faktorial? Ya 5 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Itu ya. Nah, kembali ke materi ini, maka banyaknya hasil kali dasar ya yang disebut dengan daftar hasil kali dasar ini ya, ini namanya daftar hasil kali dasar untuk matriks berordo 3 kali 3 adalah 3 faktorial sama dengan 6. Betul nggak 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jika suatu bilangan bulat yang lebih besar dalam sebuah permutasi mendahului bilangan bulat yang lebih kecil, maka dikatakan pembalikan suatu permutasi. Maksudnya apa? Nah, contoh pada ordo 3 kali 3 berarti kan kolomnya tadi 3 ya, kita pakai yang ini. Karena ada 3 kolom, maka permutasi yang mungkin adalah 1, 2, 3. Nah, lihat nih, apabila dalam suatu permutasi, nah ini permutasi, ini permutasi, ini permutasi, dan seterusnya gitu ya. Kita lihat ya, balik ke keterangan ini. Jika suatu bilangan bulat lebih besar dalam sebuah permutasi mendahului bilangan bulat yang lebih kecil, maka dikatakan pembalikan suatu permutasi. Nah, contoh ya, bilangan dasarnya adalah 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini ketika dipermutasi, dia bisa ke 1, 2, 3. Nah, ini 1 lebih kecil dari 2? Ya, berarti betul ya, posisi 1 di depan. 2 lebih kecil dari 3. Nah, posisi 2 di depannya 3. Kemudian kita lihat lagi, 1 lebih kecil dari 3 dan posisi 1 paling depan gitu ya. Maka ini tidak terjadi pembalikan suatu permutasi, maka pembalikan suatu permutasinya 0. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua 1, 2, 3 bisa disusun menjadi 1, 3, 2. 1 lebih kecil dari 3, betul ya. 3 lebih kecil dari 2, salah ya. Nah, salah berarti salahnya 1. Kita cek lagi. 1 lebih kecil dari 2, betul. Nah, dari urutan 1, 3, 2 ini ada satu kekeliruan ya. 3 tidak lebih kecil dari 2, maka terjadi satu pembalikan permutasi. Ya, kemudian kita lihat yang ini 2, 1, 3. Nah, ini jelas ya. Ini keliru nih. Harusnya 2 posisinya tukeran sama 1 ya. Kalau 2 sama 3-nya udah oke, maka di sini terjadi satu pembalikan permutasi. Nah, ini lihat 2 ke 3. Betul ya. Kemudian 2 ke 1, betul nggak? Ya, salah ya. Harusnya 1 dulu ya, karena 2 lebih besar daripada 1. Berarti ada 1 pembalikan. Kemudian kita lihat lagi, 3. 3 sama 1, lebih kecil mana? Lebih kecil 1 ya. Maka 3 posisinya kebalik. Di sini, di 2, 3, 1 ini berarti terjadi 2 kali pembalikan permutasi. Pertama adalah 2 dengan 1, dan yang kedua adalah 3 dengan 1 ya. Maka 2 pembalik. Kemudian 3, 1, 2. Nih lagi 3 ke 1 dan 3 ke 2 ya. Nih terjadi 2 kali pembalikan. Sementara yang ini 3 ke 2, 1. Kemudian 3 ke 1, 2. Kemudian apa lagi? 2 ke 1. Maka 3, 2, 1 ini terjadi 3 kali pembalikan. Nah, jika pembalikan yang terjadi bernilai genap, maka permutasi itu permutasi genap. Contohnya nih, 2 ya, 2 ini genap ya. Nah, sementara kalau
jumlahnya ganjil seperti 1, ya, 3, 5, dan seterusnya, maka permutasi tersebut dikatakan permutasi ganjil. Namun, apabila bernilai 0, ya, tidak ada pembalikan, ya. Berarti ini pembalikannya tidak ada. Yang ini ganjil, ini genap, dan ini ganjil. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita cek contoh nih, 1, 2, 3. Permutasinya 0 diangkat genap ya. 1, 3, 2 terjadi satu kali pembalikan permutasi dan dia bernilai ganjil. 2, 3, 1 terjadi 2 kali dan dia bernilai genap. Jika permutasi indeks kolom adalah permutasi genap, maka hasil kali dasarnya bertanda positif. Ya, nih 0 sama 2 ini genap, berarti dia positif. Sebaliknya, jika dia ganjil, maka hasil kali dasar bertanda negatif. Ya, hasil kali dasarnya negatif kalau ganjil, genap itu positif. Contoh, nih 1, 2, 3, ya, 0. 0 itu genap ya, maka ininya jadi positif. Sementara yang ini ganjil. Nah, ini hasil kali dasarnya bertanda negatif ya. Nah, ini fungsinya buat apa sih kita belajar hasil kali dasar dan bertanda? Ini nanti untuk kita menyusun determinan. Maka, ya, kita perlu tahu dia tandanya positif atau negatif, ya. Kita lanjut dengan pengertian determinan. Determinan itu adalah suatu besaran yang bermakna dimensi suatu objek yang dibentuk oleh vektor-vektor. Untuk setiap matriks persegi A dengan elemen-elemen bilangan real terdapat tepat satu nilai yang berhubungan dengan matriks tersebut. Nah, nilai itulah yang disebut dengan determinan. Determinan itu dinotasikan dengan ini ya, det buka kurung A. Nah, contoh matriks A dengan elemen 8, 2, 6, 4 nih ya, ordonya 2 kali 2, maka determinan A. Nah, perhatikan teman-teman. Terjadi perubahan ketika kita mencari determinan gitu ya. Yang semula A-nya tidak ada kurung apapun berubah menjadi ada kurung seperti ini ya. Yang semula adalah matriksnya itu kurung siku atau kurung lengkung biasa. Ketika kita mencari determinan maka tanda kurung ini pun berubah gitu ya. Matriks A berordo 2 kali 2, kemungkinan hasil kali dasarnya adalah A1 titik-titik dikali A2 titik-titik. Tadi ya hasil kali dasar. Banyaknya hasil kali dasarnya tadi apa? N faktorial. Ketika ordonya 2 kali 2, berarti N-nya berapa? 2, berarti 2 faktorial sama dengan 2. Nah, berarti ada 2 kemungkinan untuk mengisi titik-titik ini gitu ya. Nah, indeks kolom dapat kita isi dengan karena ordonya 2 kali 2 berarti cuma ada 2 kolom 1 dan kolom 2 ya. Nah, ini permutasinya apa? Terjadi nggak pembalikan? Nggak ada ya, berarti pembalikan permutasinya 0 dan ini dianggap genap sehingga bisa di sini diisi dengan A11 dan A22 gitu ya. Atau kemungkinan berikutnya dari kolom 1 dan 2 ini kita bisa tentukan 21 tadi hasil kali dasarnya ya. 1, 2 bisa disusun menjadi 2, 1. Nah, 2 sama 1 terjadi pembalikan permutasi enggak? Iya terjadi urutannya ya. 2 lebih besar, maka berapa kali terjadinya? 1 kali. Karena 1 kali maka nilainya menjadi ganjil ya. Sehingga hasil kali dasarnya A12 A21 nih, 2-nya kolom 2, kemudian satunya kolom 1 ya. Benar ya, terjadi 2 kali hasil kali dasar ya. Yang pertama ini dengan kolom 1 dan 2 dan yang kedua adalah dengan kolom 21 gitu ya. Maka determinan A ya, determinan A itu adalah A11 nih ya. A11 itu adalah hasil kali dasar dari permutasi 1, 2. Lalu yang berikutnya apa? Min A12 dikali A21. Ini adalah hasil permutasi dari 21 gitu ya. Nah, A11, A22, A11-nya apa? 8 ya. Baris 1 kolom 1. A22 baris kedua kolom kedua berarti 4. 8 kali 4 dikurangi A baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 2 berarti 2 ya. Kemudian dikali 2 1 nih baris kedua kolom ke 1 berarti 6 gitu ya. Inilah awal mula mencari determinan untuk matriks 2 kali 2 itu adalah A kali D
dikurang B kali C. Itu ya. Inilah kenapa kita tadi belajar hasil kali dasar, supaya kita tahu kenapa rumus determinan itu AD dikurang BC untuk ordo 2 kali 2. Inilah prosesnya ya. Balik lagi ke sini sehingga kita bisa dapatkan determinan A sama dengan 20. Determinan suatu matriks dapat dinyatakan sebagai penjumlahan hasil kali dasar bertanda suatu matriks ya. Penjumlahan hasil kali dasar bertanda dari suatu matriks. Tergantung tandanya apa, positif atau negatif, disesuaikan dengan pembalikan permutasi. Nah, ini ya, kalau matriksnya ordonya 3 kali 3, berarti permutasinya mungkin adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Berarti hasil kalinya 1, 2, 3 nih. Kolom ke 1, kolom kedua, kolom ke 3 ya. Ini barisnya tetap ya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 1, baris 2, baris 3 ya, karena ada 3 baris gitu ya. Kemudian permutasi berikutnya adalah 1, 3, 2, kolom ke 1, kolom ke 3, kolom ke 2. Nah ini coba kita lihat teman-teman, ini terjadi pembalikan permutasi? Enggak ya, maka nilainya genap dan hasil kali dasarnya positif. Ini terjadi berapa kali terjadinya? 1 kali, yang mana ini? 3 dan 2. Karena terjadi 1 kali pembalikan permutasi, ya jumlah permutasinya adalah ganjil, sehingga hasil kali dasarnya negatif. Begitu juga yang ini, kemungkinan berikutnya 2, 1, 3. Ini terjadi berapa kali? Iya, ini terjadi 1 kali ya, 2 dan 1 gitu ya. 1 dan 3 benar, 2 dan 3 benar, berarti 2 dan 1 ini. Karena terjadi 1 kali pembalikan permutasi sehingga dia bernilai ganjil, maka hasil kali dasarnya jadi bertanda negatif. Dan seterusnya sampai dengan kemungkinan yang ke-6 atau permutasi ke-6, 3, 2, 1 gitu ya. Kolom ketiga, kolom kedua, kolom ke-1. Berarti ini terjadi 3 kali pembalikan. Karena terjadi 3 kali pembalikan, maka nilainya negatif ya. Nah, tadi ya, determinan itu dinyatakan sebagai penjumlahan seluruh hasil kali dasar bertanda. Berarti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Semua dijumlah. Itulah determinan. Paham ya? Nah, yang ini saya gabung yang positif-positifnya dulu ya. Ini ditambah ini, tambah ini. Karena positif, baru negatif-negatifnya saya tulis di belakang. Gitu ya. Itu adalah determinan. Nah, coba hitunglah hasil kali dasar bertanda untuk matriks ini dan ini ya. Kalian coba praktikkan di rumah, hitung sendiri ya, sesuai dengan ketentuan hasil kali dasar dan hasil kali dasar bertanda ya. Kalau bertanda berarti dicek positif dan negatifnya. Kemudian, nah ternyata determinan matriks juga bisa ditentukan dengan ekspansi kofaktor ya atau Laplace ya. Perhatikan matriks A ini ya dengan elemen A11, A12, A1 kesekian ya hingga A baris kesekian, kolom kesekian ya. Nah, pertama kali ketika kita mau menentukan ekspansi kofaktor, kita harus mencari minornya dulu ya. Minor IJ artinya apa? Minor baris ke I, kolom ke J ya. Minor IJ determinan matriks dengan menghilangkan baris ke I ya. Jadi baris ke I kita hilangkan dan kolom ke J juga kita hilangkan dari suatu matriks A ya. Maksudnya apa? Oke. Contoh, matriks 210, 121, 012 ini 3 kali 3 ya. Ketika kita coret baris ke 1, kolom ke 1, maka ini disebut adalah minor 1, 1 ya. Artinya adalah kita hilangkan baris ke 1 dan kolom ke 1 sehingga matriks A memiliki minor satu-satunya 2112 dengan nilai berapa? 3 ya. Ini dari mana? 4. Dari sini perkalian hasil kali dasar tadi. 2 kali 2 4. Kemudian 1 kali 1 1. Dilihat hasil kali bertandanya ya. 1 kali 1 ini terjadi 1 kali permutasi. Karena terjadi 1 kali permutasi, 1 adalah ganjil maka nilainya menjadi min ya, menjadi negatif gitu ya. Maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke, perhatikan lagi yang ini. Yang dicoret adalah kolom kedua baris ke 1. Berarti baris dulu ya. Menjadi apa minornya? Baris 1 kolom ke 2 ya. Maka A memiliki minor 1 0 1 2 untuk ketika baris ke
1 kolom keduanya dihilangkan ya. Maka besarnya minor 1, 2 adalah 1 kali 2, 2 dikurangi 1 kali 0, 0 sama dengan 2. Contoh berikutnya, ini saya hilangkan baris kedua kolom kedua, maka menjadi apa? Minor 2, 2. Berapa besarnya? 2, 0, 0, 2. 2 kali 2 dikurangi 0 kali 0 sama dengan 4 gitu ya. Nah, coba kalian praktikkan lagi ketika minor 3, 3. Berarti yang dicoret apa? Baris ketiga kolom ketiga dan seterusnya. Coba ya dicari-cari sendiri di rumah. Nah, akibat dari adanya minor suatu matriks A ini memunculkan yang namanya kofaktor atau yang dilambangkan dengan C ya. CIJ artinya adalah kofaktor baris ke I kolom ke J ya. Nah, kofaktor IJ ini bisa kita cari dengan min 1 dipangkatkan baris I dijumlah baris J dikali besarnya minor tadi. Minor baris I J ya. Ketika di sini kofaktor 1, 1, maka di sini adalah 1 tambah 1 dan minornya adalah 1, 1. Nah, ini ya tadi. Nah, min 1 pangkat 1 ditambah 1 ini baris 1 kolom 1 dan M1 1. 1 tambah 1 2. Min 1 dipangkatin 2 dikali M1 1 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Maka kofaktornya adalah 3. Kemudian kofaktor 1 2 artinya apa? Kofaktor baris ke 1 kolom ke 2 ya. Maka di sini menjadi 1 tambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3. Kemudian min 1 dipangkatkan 3 dikali dengan M1 2. Berapa M1 2? 2 ya. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 kali 2 min 2. Nah, kofaktor dari 2, 2 ya. Baris 2 kolom 2 berarti 4 ya. Min 1 dipangkatin 4 dikali M22. Dapatnya adalah min 1 pangkat 4 dikali 4 sama dengan 4 gitu ya. Nah, inilah yang namanya kofaktor ya. Silakan kalian cari, praktikkan di rumah untuk mencari kofaktor baris ke I dan kolom ke J yang lain. Misal baris ke kofaktor dari baris ketiga kolom kedua. Itu berapa jumlahnya gitu ya. Nah, dari minor dan kofaktor inilah akhirnya ditemukan satu metode untuk mencari determinan, yaitu metode ekspansi kofaktor. Dari metode ekspansi kofaktor ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita bisa menghitung determinan A dengan melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, ini dirumuskan dengan determinan A sama dengan karena baris ya, sepanjang baris ke I. A11C11 ditambah A12C12 dan seterusnya sampai dengan A1N ditambah CIN. A ini adalah matriksnya ya, elemen-elemen di dalam matriks. C ini apa tadi? Iya, kofaktor. Ya, berarti elemen dikali kofaktor. Kofaktor didapat dari mana? Kofaktor didapat dari min 1 pangkat IJ dikali dengan M atau minor IJ ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kita bisa menghitung determinan dengan melakukan ekspansi sepanjang kolom ya. Kolom ke J ini dirumuskan dengan determinan A sama dengan A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J gitu ya. Sampai A baris kesekian di kolom J dikali kofaktor baris kesekian di kolom J. Jadi ekspansinya itu sepanjang kolom J, semuanya kolomnya adalah J. Sementara kalau baris berarti sepanjang baris satu aja. Nah, maksudnya apa? Ini dia, kita perhatikan contoh. Tentukan determinan matriks berikut dengan ekspansi kofaktor. Matriksnya ini bisa kita selesaikan dengan ekspansi kofaktor. Ya, tadi ekspansi kofaktor ada dua kemungkinan. Bisa ekspansi kofaktor sepanjang baris, bisa ekspansi kofaktor sepanjang kolom. Saya kali ini memilih ekspansi kofaktor sepanjang baris. Baris keberapa? Baris pertama. Ya, coba nanti kalian praktikan ekspansi kofaktornya sepanjang baris kedua atau sepanjang baris ketiga atau bahkan ekspansi sepanjang kolom 1 atau kolom 2 atau kolom 3. Betul nggak? Hasilnya sama nggak dengan ekspansi sepanjang baris pertama yang saya lakukan? Coba dicek ya.
Nah, kita menggunakan rumus yang tadi ya, determinan sama dengan elemen dikali dengan kofaktor sesuai urutan barisnya dan kolomnya, gitu ya. Nah, maka karena saya sepanjang baris pertama nih, baris pertama berarti baris pertama itu ada kolom keberapa? Ada kolom ke-2 dan kolom ke-3 ya. Maka saya gunakan A11 dikali kofaktor baris 1 kolom 1. Kemudian untuk yang satu ini A12 ya, 1 dikali dengan kofaktor baris ke-1 kolom kedua. Dan yang terakhir apa? 0 ya. 0 itu apa? A13 baris ke-1 kolom ke-3 dikali dengan kofaktor 1, 3. Nah ya, tadi kofaktor itu dicari dengan apa? Min 1 pangkat, iya pangkat I tambah J, kemudian dikali minornya ya. Nah, A11 tadi apa? 2 ya. C11 berarti min 1, 1 tambah 1, 2 dikali minor 1, 1. Minor 1, 1 tadi apa? Coret baris 1 kolom ke 1. Berarti minor 1, 1 adalah 2, 1, 1, 2 ya. Nah, kemudian ditambah A12, A12, A12 apa? Nih 1 ya, 1, 1. Kemudian dikali C12, C12 berarti apa? Min 1 pangkat 1 ditambah 2 sama dengan 3. Min 1 pangkat 3 berapa? Min 1 ya. Kemudian dikali M12. Baris ke-1 kolom kedua kita coret. Berarti tinggal 1, 1, 0, 2 ya. 1, 1, 0, 2. Ditambah 0 ya. Baris ke-1 kolom ke-3 dikali dengan kofaktor. Rumusnya apa? Min 1 pangkat baris 1 ditambah 3. Berapa? 4 ya. Dikali M13. Nih ya. 0 kali min 1 pangkat 4 positif ya. Berarti kali 1 dikali M13. M13 berarti baris 1 kolom ketiganya kita coret. Tinggal 1, 2, 0, 1. Paham ya? Ini sebenarnya tadi udah kita hitung di slide sebelumnya. Tapi ini saya tulis ulang lagi supaya kalian tambah ngerti. Nah, 2 dikali 1 dikali 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. 4 dikurang 1, 3. Ya. Kemudian 1 dikali min 1 dikali 1 kali 2, 2. 1 kali 0, 0. 2 dikurangin 0, 2. Ya. Ditambah 0 kali 1. Nah, kalau 0 kali 1, hasilnya kan udah pasti 0 ya. Maka ketika dikali ini juga udah pasti 0. Jadi langsung saya tulis di sini 0. Ya. Dan ini didapat berapa? 4 ya. 2 kali 1, 2 kali 3, 6. 1 kali min 1, min 1. Min 1 kali 2, min 2. 6 min 2 sama dengan 4. Maka determinan A dengan ekspansi sepanjang baris pertama kita dapatkan 4 ya. Nah, ternyata determinannya 4. Nah, berikutnya adalah coba kita praktikkan yang mau diekspansi adalah kolom kedua ya, acak aja terserah kamu maunya yang mana gitu ya. Nah, ini saya coba yang sepanjang kolom kedua. Berarti kolom kedua nih ada hubungannya sama kolom kedua ya. Berapa? Kita pakai rumus yang tadi dulu ya. Nah, karena dia kolom kedua berarti apa? A1 kolom kedua ya dikali kofaktor baris 1 kolom kedua kemudian ditambah A2 ya baris kedua kolom kedua dikali kofaktor baris kedua kolom kedua dan ditambah dengan A baris ketiga kolom kedua dikali kofaktor kolom 3 2. Nah, dengan rumus yang tadi ya sama ya untuk mencari kofaktor kita tuliskan kembali elemen 1 2-nya adalah 1 ya, elemen 2 2-nya adalah 2 dan elemen 3 2-nya adalah 1 ya. Angka 1, 2 dan 1 ini dari matriks ini ya. Kemudian min 1 min 1 min 1-nya adalah rumus mencari kofaktor ya. 3 tadi dari 1 baris 1 tambah kolom 2 ya. 1 tambah 2 3. 2 tambah 2 4. Tambah 2 5 ya. Tinggal kita masukkan nih ya. Ini pangkatnya sudah disesuaikan ya teman-teman. 5 min 1 sekarang fokus di sini. M12 berarti apa? Baris ke-1 kolom kedua kita buang. Maka tinggal 1102. Kemudian ini M22 berarti apa? Baris kedua kolom kedua kita buang. Baris kedua kolom kedua. Oh berarti 2002.
2002. Dan ini 32, baris ketiga, kolom kedua. Paling bawah sama tengah nih kita buang, berarti tinggal 2011. Ya, paham ya? Sehingga ini 1 kali min 1 dikali dengan 1 kali 2 dikurang 1 kali 0. 1 kali 2 dikurang 0, 2. Ya, ini 2 kali 1, kemudian dikali dengan 2 kali 2, 4. Dikurangi 0, 4. Ya, 1 dikali min 1 dapatnya adalah min 1. 2 kali 1 dikurang 0 kali 1. Berapa? 2. Ya, maka min 1 kali 2. Sehingga kita dapat 4. Oh, terbukti ya. Mau yang diekspansi adalah baris, sepanjang baris, atau yang kamu ekspansi adalah sepanjang kolom, ternyata nilai determinannya sama. Ya, terbukti ya. Nah, kemudian ada cara lain teman-teman. Ini adalah harapan saya lebih mudah kalian pahami ya, ini lebih simple. Contoh ya, tentukan determinan matriks berikut dengan ekspansi kofaktor. Matriks yang sama tadi ya, di perhitungan yang sebelumnya matriks ini determinannya 4. Nah, ketika kita gunakan cara lain, ekspansi kofaktor juga tapi dengan cara yang berbeda, apakah hasilnya sama? Ada beberapa kunci di sini. Ini lebih cepat dan lebih praktis ya. Kunci yang pertama adalah kita gunakan nilai inversi matriks. Apa itu nilai inversi matriks? Jadi dari setiap elemen matriks ini dia memiliki nilai. Nilainya positif dan negatif ya. Untuk ordo 3 kali 3, maka nilainya seperti ini. Selang-seling dia. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Gitu ya. Ini nilai inversinya. Maka 2 ini positif, 1 ini negatif, 0 ini positif, 1 ini inversinya min 2 ini positif, ini negatif, ini positif, negatif, positif gitu ya. Kita tentukan dulu nilai inversinya. Kemudian kita bisa bebas memilih. Tadi ya, ekspansi kofaktor bebas memilih sepanjang baris kah atau sepanjang kolom kah. Mana yang mau diekspansi gitu ya. Tentuin satu. Kalau kamu udah tentuin satu, maka itulah yang akan kita pakai ya. Dengan cara dikalikan dengan elemen yang bukan baris dan kolomnya. Ya, nah, supaya ke gambar, determinan dari matriks A ini adalah saya menggunakan apa? Ya, ekspansi baris ke 1. Ya, sepanjang baris ke 1. Berarti yang kita gunakan angkanya adalah 2, 1, 0. Ya, 2 nilai inversinya positif, 1 inversinya negatif, dan 0 itu dianggap positif gitu ya. Nah, yang pertama adalah berarti tadi ya ketentuannya dikali dengan yang bukan baris. Nah ini berarti dia nggak boleh dikali dengan baris 1 dan juga bukan kolomnya. Karena yang saya gunakan adalah ekspansi baris 1 ya. Berarti yang kemungkinan pertama adalah si 2 ini ya, angka pertamanya ya, nggak boleh dikali dengan yang sepanjang baris 1 dan sepanjang kolom 1 karena 2 ada di kolom 1 ya. Sehingga 2 ya, 2 dikali M-nya nih minornya 2, 1, 1, 2 ya. 2 hanya boleh dikali dengan minor yang bukan baris dan kolomnya dia. Oke, paham ya? Nah, kemudian ya, tadi ekspansi kita adalah sepanjang baris ke 1 ya. Baris ke 1 itu ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom 3. Nah, sekarang kolom kedua. Kolom kedua berarti yang tidak boleh dikalikan dengan 1 adalah baris ke-1 kolom kedua ya, yang bukan baris dan kolomnya dia. Tadi ya, ekspansi kofaktor tadi didapat dari hasil penjumlahan ya. Dijumlah, tadi nilai inversi 1 berapa? Negatif ya. 1 negatif ya, maka jadi min 1. Nah, minornya berapa? 1, 0, 1, 2. Gitu ya. Nih, didapat dari sini. Kemudian kita jumlah dengan kolom ketiga ya. Dijumlah ya. Nih yang kita gunakan baris kedua sudah, baris ke-1 ya. Kolom 1 sudah, kolom 2 sudah, berarti sekarang kolom 3. Kolom 3 berarti tidak boleh dengan baris 1 kolom ke-3 ya. Maka angka minornya 1, 2, 0, 1 ini yang kita pakai ya. Nah, 0 itu dianggap inversinya positif ya. Maka di sini kita langsung tulis saja 0, kemudian minornya kita tulis 1, 2, 0, 1. Sehingga kita dapat 2 dikali 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3. Ya, min 1 dikali 1 kali 2, 2, 1 kali 0, 0. Berarti 2 dikurang 0 sama dengan 2. Ini 0 dikali nggak usah kita cari berapa minornya karena dikali 0 hasilnya akan tetap 0 sehingga didapat 4 ya.
lebih mudah ya teman-teman ya, lebih simpel gitu ya, dengan prinsip yang sama ekspansi kofaktor tapi jalannya lebih simpel gitu ya. Ini sebenarnya A kali C, A kali C, A kali C. A itu elemen, C itu adalah kofaktor. Nah, itu tadi kita sudah bahas mencari determinan dengan ekspansi kofaktor ya. Nah, kita punya cara lain nih, metode lain dalam mencari determinan ya. Yang berikutnya akan kita bahas adalah kita bisa menentukan determinan matriks dengan operasi baris elementer. Nah, teman-teman ketemu lagi nih sama namanya OBE ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pertama, tentukan determinan matriks-matriks berikut dengan metode SARUS. Apa itu metode SARUS? Ya, metode SARUS adalah metode dengan mengalihkan diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nih diagonal utama tuh yang dari kiri atas turun ke kanan bawah. Sementara yang sekunder itu adalah dari kanan atas turun ke kiri bawah. Nah ya, nah ini contoh ya, kita cari determinan dari matriks-matriks ini. Yang pertama matriks A, 3, 4, 0, 8. Maka determinannya adalah 3 kali 8 dikurangi 4 kali 0. Ya, sama dengan 24. Ya, 3 kali 8 dikurangi 4 kali 0. Nah, yang B. Ketika kita menggunakan matriks SARUS, artinya kita menulis ulang seluruh kolom ke-1 di tempat yang baru. Dan kita tulis ulang seluruh kolom kedua di tempat yang baru di sebelahnya ini ya. Kita salin aja. Cukup kolom 1 dan kolom kedua. Kemudian apa? Kita jumlahkan hasil kali diagonal primernya ya. Dan dikurangi hasil kali diagonal sekunder. Nih. Ya, ini diagonal primer 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 0 kali 0 kali 3 0. 0 kali 1 kali 1 0. Ini diagonal primer. Kita jumlah dulu. Kemudian hasilnya dikurang dengan penjumlahan diagonal sekunder. Mana diagonal sekunder? Ini. 3 kali 2 kali 0. 1 kali 0 kali 2. 2 kali 1 kali 0. Nah ya, kebetulan diagonal sekundernya ternyata 0 semua hasil kalinya ya. 2 kali 2 kali 2 tambah 0 ya. Kita dapat 8. Ini udah pasti 0 ya. 8 kurang 0, 8. Ini metode SARUS ya. Lagi. Ya, kita tulis ulang kolom 1 dan kolom 2-nya. Kemudian kita lakukan penjumlahan dari perkalian diagonal utamanya dan dikurangi dengan perkalian diagonal sekunder ya. Maka determinan C adalah 3, 4, 1 ya. 3 kali 4 kali 1 ditambah 2 kali 5 kali 0 ditambah 1 kali 0 kali 0 ya. Dikurangin nih kebetulan hasil kalinya 0 semua ya. 0, 0, 0. Nah, maka kita dapatkan 12. Paham ya? Nah, teman-teman, ternyata coba deh kalau dilihat. Masih ingat dengan matriks segitiga? Iya, ternyata teman-teman ya, kalau yang ordonya 2 kali 2 kan matriks segitiga apa? Matriks yang di bawah atau di atas diagonal utama harus 0 ya. Nah, berarti ini diagonal utamanya 38, berarti di bawahnya adalah 0. Nah, ini adalah matriks segitiga ya, segitiga bawah gitu ya. Nih dia. Nah, coba lihat lagi yang ini. Oh iya, ternyata ini matriks segitiga bawah juga ya. Ini diagonal utama ya. Ini segitiganya gitu ya. Yang C kita lihat lagi. Oh, ternyata yang C adalah yang C segitiga atas ya. Kenapa? Karena diagonalnya terletak di atas angka 0 ya. Diagonal utamanya ini di atas angka 0 ini gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata determinan untuk suatu matriks segitiga itu cukup dengan dikalikan diagonal aja, diagonal primernya aja ya, diagonal utamanya aja gitu ya. Kenapa? Karena udah pasti diagonal sekunder 0 hasilnya ya. Nah, permasalahannya adalah tidak semua matriks persegi adalah matriks segitiga gitu ya. Maka supaya matriks persegi itu menjadi matriks segitiga, kita bisa lakukan OBE, operasi baris elementer. Buat apa sih dilakuin OBE? Supaya terdapat matriks segitiga gitu ya, supaya terbentuk nih matriks segitiganya, sehingga determinannya udah tinggal perkalian diagonal utama gitu ya. Nah, determinan matriks OBE itu punya 3 ketentuan ya. Ketika kita melakukan
mencari determinan dengan OBE, perhatikan 3 ketentuan berikut. Yang pertama adalah jika matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, ya, misal baris 1 tukeran sama baris kedua, maka determinan A, ya, determinan si A ini sama dengan min 1 dikali determinan B, ya. Min 1 dikali determinan B. Maksudnya apa? Contoh, ya, nih matriks A-nya 1, 3, 2, 1. Kita tuker nih, baris ke-1 menjadi baris kedua menjadi baris ke-1. Sehingga matriks baru yang terbentuk adalah 2, 1, 1, 3 ya. Baris 2 jadi 1, baris 1 jadi ke-2. Maka determinan A itu sama dengan min 1 dikali determinan B atau determinan matriks baru ya. Sama dengan min 1 dikali, sama dengan 2 kali 3 dikurangin 1 kali 1, 6 dikurang 1, 5, 5 kali 1 min 5 gitu ya. Ketika tukaran baris maka determinannya menjadi negatif dikali dengan determinan matriks barunya. Yang berikutnya adalah langkah kedua. Nah, ketentuan yang kedua yang harus ditaati adalah jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta. Apa itu konstanta? Angka berapapun terserah maunya kamu ya, asal bukan angka 0 ya, dan dia disimbolkan dengan K. Maka si determinan A yang kita cari itu bisa kita dapat dengan 1 per K dikali determinan B. 1 per konstanta dikali determinan B. Maksudnya apa? Nih contoh, 1, 2, setengah, min setengah. Aduh susah nih ngitungnya, kita jadiin bilangan bulat dah. Supaya baris kedua ini yang tadinya pecahan menjadi bilangan bulat, kita kali 2 ya. Kenapa? Karena setengah kali 2 jadi utuh 1. Min setengah dikali 2 jadi min 1. Sehingga terbentuk matriks barunya 1, 2, 1, min 1 ya. Nah berdasarkan ketentuan ini ketika dia dikali dengan konstanta tak 0. Nah ini konstanta tak 0-nya 2 ya. Kenapa? Karena 2 dikali B, 2. Maka determinan A sama dengan 1 per K. K-nya 2. 1 per 2 dikali determinan B atau matriks baru ya. Setengah 1, 1, 2, min 1. Paham ya? Syarat pertama, syarat kedua, dan syarat terakhir adalah jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian baris dengan konstanta tak 0 ya, lalu dijumlah dengan baris lain. Nah, barisnya dikali dengan konstanta, kemudian dijumlah atau dikurang dengan baris lain. Maka determinan A itu sama dengan determinan B. Contoh, 1, 3, 2, 1 ya. Min 2B1 nih. Perkalian sebuah baris dengan konstanta tak 0. Berarti apa? B1-nya dikali min 2. Lalu dijumlah dengan baris lain. Dijumlah dengan baris 2 ya. Min 2 dikali B1 ditambah 2. Sehingga matriks barunya untuk baris kedua ini kita dapatkan 0, 5. Min 2 dikali 1. Min 2 ya. Min 2. Kemudian ditambah B2. Min 2 tambah 2, 0 ya. Nah, kemudian min 2 dikali 3, min 6 ditambah 1, min 5 ya. Maka baris kedua menjadi 0, min 5. Determinan A-nya apa? Determinan A sama dengan determinan B. Apa? 1, 3, 0, min 5. Itu ya. Ini adalah 3 syarat yang perlu kamu ingat sekali lagi ya. Ingat 3 syarat ini untuk kamu melakukan OBE untuk mencari determinan matriks ya. Sekali lagi, OBE dilakukan adalah untuk mengubah matriks persegi menjadi matriks segitiga ya. Maka semua angkanya di bawah atau di atas diagonal utama harus kita ubah menjadi 0 gitu ya. Contoh, tentukan determinan matriks berikut dengan metode OBE 240, 221, 011. Nah, determinan ya. Tadi apa syaratnya? Harus diubah menjadi menjadi 0 gitu ya. 240, 221, 011 kita ubah ya segitiga atas setengah B1 ya. Sehingga matriks barunya menjadi 1, 4 kali setengah 2, 0 kali setengah 0 ya. Tadi syaratnya apa? Apabila si matriks ini dikali dengan konstanta, maka determinan matriks A adalah 1 per konstanta dikali matriks baru. 1 per konstanta, 1 per konstantanya setengah.
1/setengah dikali matriks barunya. Ya, ini kita bawa nih. Ini kita bawa gitu ya. 1/setengah itu berapa? 2 ya. Nah, kemudian dari matriks ini ya, si angka 2-nya ini kita ubah lagi menjadi 0, teman-teman ya. Nah, kita berangkat dari matriks ini ya. Supaya 2 berubah menjadi 0, maka kita gunakan min 2B1 ditambah B2. Nah, ini tetap kita bawa ya. Ketika dia perkalian dengan baris dan penjumlahan dengan baris yang lain, maka determinan A sama dengan determinan B ya. Maka di sini cukup hanya 2 saja karena determinannya sama ya. Si baris keduanya udah berubah nih. Dari semula 2 sudah jadi 0, 2 jadi min 2, 1 jadi 1 jadi 1 ya. Kemudian yang kita ubah berikutnya adalah angka min 2. Min 2 ini kita ubah supaya dia berubah, maka kita jadikan pertukaran. Ingat ya, kita berangkat dari sini ya. Berarti 2 ini akan kita bawa. Dan ketika terjadi pertukaran, maka apa? Nilainya menjadi negatif. Berarti determinan A adalah negatif dari determinan yang B ya. Determinan matriks baru yang terbentuk. Sehingga 2 dikali negatif ya, min 1. Nah, tadi yang kita mau ubah adalah si min 2-nya. Nih lihat, baris keduanya sudah berubah jadi 1 ya. Baris ke-1-nya tetap, baris ketiganya tetap, baris keduanya berubah nih. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian si min 2 ini kita ubah jadi 0. Supaya dia jadi 0, maka dengan cara 2B2 ditambah B3. Karena ini adalah apa tadi? Perkalian dan penjumlahan, maka determinannya sama ya. Ini jadi tetap 2 kali min 1 ya. Tetap nih, nggak berubah ya. Nih ya, nggak berubah. Nah, ini tadi 2B2. B2-nya 0. 0 kali 2. 0. 0 tambah 0, 0. Gitu ya. Kemudian 2B2. 1 kali 2, 0. 0 min 2, 0. Ya. 2B2, B3. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 ya. Nah, teman-teman lihat nih sudah berubah ya. Ini adalah matriks segitiga. Sehingga determinan maka cukup dengan perkalian diagonal utama dengan skalar ini ya. Skalar yang dari tadi kita bawa ya. Determinan-determinan tadi kita bawa. Maka jadi 2 kali min 1 kali 1 kali 1 kali 3 didapatlah min 6. Gitu ya. Nah, cara yang kedua ini segitiga atas. Sekarang kita coba segitiga bawah ya. Maka ini ya kita mengubah angka 4 dan angka 1 ini menjadi 0 ya supaya terbentuk segitiga di sini ya. Langkah pertama yang kita ubah adalah angka 1-nya dulu kita ubah jadi 0 dengan cara min B3 tambah B2. Ini operasi baris elementernya ya. Karena dia ada perkalian dengan baris dan penjumlahan dengan baris yang lain, maka determinannya sama ya. Di sini berarti tidak ada skalar yang dikali ya. Min B3 dikali B2. Min B3 0. 0 ditambah 2. 2 ya. Min B3 min 1 tambah 2. 1. Min B3 min 1 tambah 1 0. Wah, ini berhasil sudah terbukti ya. 2, 1, 0-nya sudah terbentuk. Maka sekarang kita cukup ubah 4 menjadi 0. 4 supaya berubah menjadi 0 harus diapain? Min 4B2 ditambah B1. Nah, lihat teman-teman. Ini juga tidak perlu kita kali skalar lagi ya si determinannya. Kenapa? Karena tadi syarat yang kedua. Apabila dia dikalikan dengan suatu konstanta pada baris tertentu dan dijumlahkan dengan baris yang lain, maka determinannya sama. Jadi tidak perlu kita kali ya. 4 ini tadi kita ubah ya. Min 4B2 berarti min 4 kali 2 min 8. Min 8 tambah 2 min 6. Min 4 ditambah 4 0 ya. Min 4 kali 0 0. 0 tambah 0 0 ya. Nah, teman-teman ini sudah terbentuk segitiga atasnya sehingga determinannya adalah skalar yang di sini dikali dengan diagonal utama. Ada nggak skalar yang di sini? Nggak ada, maka cukup diagonal utama sama dengan min 6 dikali 1 kali 1. Maka determinannya adalah min 6 ya. Perhatikan teman-teman. Sama ya antara segitiga atas dengan segitiga bawah hasilnya sama. Inilah yang dinamakan OBE, operasi baris untuk elemen-elemen ini ya, sehingga mengubah si angka 4 dan 1 ini menjadi 0. Gitu ya.
Silakan kalian tentukan determinan matriks berikut dengan metode OBE. Kerjakan di rumah, dipraktikkan supaya tambah paham. Oke, demikian kuliah kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.